Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99.3 Slawi FM, Radio Informasi dan Hiburan. Selamat siang pendengar, apa kabar di siang hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Siang hari ini ada Bung Dewe menggantikan Mbak Rida yang siang ini kebetulan ada kegiatan di tempat lain. Namun siang hari ini tidak seperti biasanya, sungguh sangat bangga dan bahagia. Seperti tadi pagi sudah saya informasikan kepada Anda, hari ini ada saudara kita dari Kalimantan yang sedang jalan-jalan menikmati suasana Jawa Tengah, Tegal, Slawi FM. Beliau adalah saudara-saudara kita dari LPPL Suara Tabalong, Kalimantan Selatan. Sudah bersama saya Bang Halim. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ini punya saudara yang selama ini saya belum pernah ke Tabalong. Seperti apa Tabalong itu ya? Okay. Bang, ini ngomong-ngomong perjalanan dari Tabalong sampai ke Slawi, kapan dan via mana nih? Oke, baik pendengar di Slawi FM, kebetulan kita tiba di Tegal atau di Slawi gitu ya. Kita nginap tiba di hotel itu sekitar jam 14.30 kemarin gitu ya. Siang. Nah, kemudian dari Tabalong kita berangkat menuju Banjarbaru, karena bandara di Kalimantan Selatan itu adanya cuma di Banjarbaru. Oke. Dari Tabalong ke Banjarbaru itu sekitar 4 jam setengah gitu ya. Kita berangkat sekitar jam 4 subuh. Tiba di sana sekitar jam 9 gitu ya. Nah, dari Tabalong menempuh jarak kurang lebih sekitar 200 km dari Tabalong menuju bandara. Oke, setelah tiba di sekitaran Banjarbaru, kita terbang sekitar jam 11.50 dan tiba di Semarang sekitar pukul 12 kalau nggak salah gitu ya, karena ada perbedaan 1 jam gitu ya. Nah, setelah di Semarang dari Bandara Ahmad Yani kita langsung meluncur menuju Slawi. Oke, kurang lebih 1 jam setengah. 1 jam setengah perjalanan kita dari Semarang gitu ya. Mary, ini sesuatu yang istimewa banget ya. Jadi radio bisa menjadikan jarak yang jauh terasa lebih dekat. Tabalong Slawi. Jadi ini senang banget ya. Makanya Bang Halim di Tabalong pernah nggak ketemu sama orang Tegal? Atau pernah nggak mendengar dialeknya orang Tegal di Tabalong kan? Di Tabalong saya sering gitu ya makan nasi goreng. Di situ tulisannya nasi goreng khas Tegal. Wah, itu berarti orang Bojong, men. Terus tadi kan di depan tuh dihidangkan tahu aci, terus martabak. Ternyata udah nggak asing, di sana ada juga. Gitu. Kalau martabak di Tabalong itu udah lumayan banyak. Setiap gang gitu ada katanya ya Bang ya. Iya, hampir di. Cuman di sana martabak beda sama sini. Di sini ada martabak manis, ada martabak telur. Kalau di sana nggak ada telur, nggak ada manis. Adanya terang bulan sama martabak. Jadi kalau di sini biasanya martabak manis ya. Tapi kalau di Tabalong itu kita menyebutnya terang bulan. Orang Banjar sering nyebutnya terang bulan. Tapi kalau martabak telur kita nyebutnya martabak aja. Pokoknya kalau martabak telur sebutannya martabak aja. Jadi kalau martabak dapatnya martabak telur. Kalau mau manis nyebutnya terang bulan. Terang bulan. Kalau martabak itu masyarakat di Tegal itu satu kecamatan, namanya Kecamatan Lebak Siu. Dari sini radius ke selatan kurang lebih 7 km. Satu kampung itu martabakan semua. Dan ada di seluruh Indonesia, bahkan sudah ke Malaysia dan Singapura. Oke, jadi ada kampungnya ya? Kampung martabak. Kampung martabak. Oke. Kalau yang nasi goreng itu satu Kecamatan Bojong. Ini kecamatannya Ibu Bupati. Dari Bojong, dari Lebak Siu naik lagi kira-kira 10 km. Sudah dataran tinggi. Satu kecamatan kebanyakan nasi goreng dan di seluruh Indonesia juga. Mayoritas. Jadi kalau misalnya merantau berarti nasi gorengnya ada di mana-mana. Makanya kalau Bang Halim tahu passwordnya, cara ngomong dengan bakul nasi goreng sama martabak, itu akan dapat harga spesial. Oke. Gimana caranya itu, Bang TW? Tinggal bilang aja, Bang, atau kalau orang agak usianya di atasnya Bang Halim, panggil aja Wa. Apa? Wa. WA. Ya, wa itu panggilan Pak D, panggilan menghormati ya. Wa, saya catat dulu gitu ya. Nanti saya coba di Tabalong nanti. Wa gitu.
Sampean sing Tegal ini. Sampean sing Tegal. Tegale gonggoman diwa. Wong Lebak Siuk, kalau martabak wong Lebak Siuk. Lebak Siuk. Si bisa nih sampean ngerti Mas. Iya nyang wingi bar sing Selawi sih. Ya, sing Selawi FM tumbung dewe sama Mary Hani. Itu akan ada harga khusus gitu ya. Bisa jadi gratis. Terang bulannya bisa dibayar Jadi ya benar. Jadi familiar banget. Itu satu kawasan untuk Kecamatan Lebak Siuk martabak. Kalau yang warteg itu satu kecamatan di dua desa namanya Desa Sidapur Sakaton. Warteg juga ada di seluruh Indonesia. Mungkin tiap daerah ada yang pakai judul warteg, ada yang warung makan doang ada. Iya. Di Tabalong ada warteg. Kalau di Tabalong nggak ada sih tulisan warteg gitu ya. Nggak Cuma ada. warung. Tapi kan sajiannya sama seperti screen, warung Tegal gitu. Sama seperti warung Tegal. Iya kan? Sajiannya kan isi nutul di kaca kan? Iya. Benar. Itu asal muasalnya Android itu dari situ. Touchscreen gitu. Iya. Sentuh-sentuh gitu ya. Layar sentuh. Wah, sampean sing Tegal. Tegal endi wa gitu. Tegal endi wa. Tegalnya endi. Tegal endi wa. Ya udah. Okay. Udah apalin aja. Kalau Bang Halim di sana siaran bawain acara apa? Konten. Saya ini news informasi pagi bisa. Pagi. Jadi pagi. Berita sama informasi-informasi dari kegiatan pemerintah daerah, informasi hasil liputan dari reporter gitu ya. Sampai informasi-informasi ringan untuk menemani pendengar di sana gitu ya saat beraktivitas maupun saat sendiri gitu ya. Untuk di Tabalong banyak itu radio? Kalau di Tabalong masih sedikit, cuma ada 3 radio kalau nggak salah sama radio swasta juga itu. Iya. 3 radio. 3 atau 4 radio sama komunitas 1 ada, radio swasta ada 2, radio LPPL 1 gitu. Hari ini kan panas di Selawi nih, merasakan panas. Panas. Seperti apa sih Tabalong? Lebih panas lagi. Wah, lebih panas lagi. Hari-hari biasa lebih panas? Kalau ini panasnya biasa. Kalau di Tabalong lebih panas lagi. Boleh tahu Tabalong itu daerah pesisir, pegunungan atau dataran? Nah, saya cerita sedikit gitu ya. Jadi Tabalong itu adalah salah satu dari kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi bagi pendengar yang kebetulan ada dari Kalimantan Selatan kah atau dari Kalimantan Timur yang sedang mendengar gitu ya, bahwa Tabalong itu pasti tahu gitu ya, Tabalong itu di mana. Nah, mayoritas di Tabalong itu adalah penduduknya itu sebenarnya heterogen. Cuma penduduk aslinya itu dari suku Banjar sama suku Dayak ada. Nah, kemudian yang terbanyak itu ya suku Banjar, suku Dayak. Kemudian dari suku Jawa juga ada. Lumayan banyak. Karena heterogen kan, karena Tabalong daerah industri, ada perusahaan batubara, ada perusahaan tambang minyak, ada perusahaan sawit, ada perusahaan semen gitu ya, otomatis menyerap banyak pekerja. Nah, pekerja ini sebagian besar itu terserap dari dari Pulau Jawa gitu ya. Nah, Tabalong sendiri itu terletak di paling utara dari Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, jadi kalau pernah dengar kata Banjarmasin, itu pergi aja ke arah utara. Sekitar 230 km atau 5-6 jam akan ketemu Tabalong. Tapi uniknya meskipun Tabalong berada di posisi paling utara, sebenarnya itu merupakan keuntungan bagi kita di Tabalong karena Tabalong sendiri berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Jadi Tabalong itu kalau boleh dibilang posisinya itu segitiga emas. Ke kiri Kalimantan Tengah, ke kanan Kalimantan Timur, lurus ke arah Banjarmasin gitu ya. Berarti deket ya? Iya, artinya ke provinsi sebelah itu deket ya? Dekat. Sama ke Kaltim, Kalteng itu deket. Kalau dari Tabalong ke kabupaten terdekat di Kalimantan Tengah itu cuma 30 menit, nggak sampai 1 jam. Perbatasan itu ya, di Kabupaten Barito Timur. Nah, kalau ke arah Kalimantan Timur dari Tabalong itu kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam ke Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Baik, sebelum lanjut, Mary, saya mau coba undang pendengar, jika Anda warga Kalimantan, lebih top lagi kalau Tabalong atau pernah domisili di sana, silakan bisa kring di 491977 untuk menyapa Bang Halim dengan bahasa Tabalong. Tapi Mer, ini kita perlu mendengar sekali-kali ya. Nah, coba. Ya, selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu dari siapa, di mana nih? Aris. Aris? Ya. Di mana Mas Aris?
Di Tegal. Tegal. Mas Aris pernah di Kalimantan? Lawas pun begana di Kalimantan. Wah. Aku Bang Halim, apa kabar Bang Halim? Alhamdulillah, kabar ulun baik. Wah, selamat datang lah di Pulau Jawa. Halo Bang. Ya, halo. Ya. Lanjut. Sekarang Bang Halim, silakan dialek pakai bahasa sehari Tabalong. Oke. Sama Mas. Ngarannya tadi siapa? Arif Bang mungkin. Oh, Arif. Iya. Sekarang domisili di Tegal gitu ya. Ulun asli Pemalang, tapi lawas begawi di Kalsel. Di Kalsel di mananya? Tabalong. Di Kalsel di mananya Bagawi? Di Tabalong ya? Di Barabai. Oh, di Barabai. Oke, di Barabai ada makanan khas apa gitu? Mandai kalau Mandai, selain Mandai gitu. Mandai lawan apam. Apam, ya. Ada bawa apam kah ke Jawa nih? Kadada membawa apam. Iya. Oke, jadi kami lewat Barabai semalam tuh kebetulan lagi subuh, belum ada yang jualan gitu ya, pas dari Tabalong. Wait, Kamu Barabai itu bawa apa? oleh-oleh kang mandai kang Apam biar itu? merasa ya kalau nyamannya makan mandai. Mas Arif, Inggih. apem ki sama kayak apem comal Pemalang. Oh, beda di sana tuh. Beda. Kalau apam comal itu kan apa ya? Ya, beda aja sih, tetap beda. Atau mungkin kayak Selawi Samir. Kamur beda juga. Beda. Nama hampir sama, tapi ternyata bentuknya beda juga ya. Beda mungkin. Apam orang Barabai nyebut orang Kalsel. Oke. Suah perjalanan ke Tanjung kah? Pas waktu Wah, di Barabai. sering banget. Kemana Sering. biasanya? Ke ulun kenalnya lawan Haji kalau orang Tanjung tuh. Haji siapa? Banyak. Yang BC itu apa murah meriah kenal kalau Oh ya, ada. murah meriah Haji Ada. Ali. Nah, itu ulun kenal benar sama lawan beliau. Asik. Kemana lagi? Kalau ke Tabalong itu kemana lagi? Semuaan Kalimantan ulun pernah semuaan sampai Kaltim, Kalsel pernah semua. Asik juga. Oh, mantap, penjelajah gitu ya. Oke. Tapi sekarang sudah di Tegal gitu ya, sudah kada lagi di Tabalong. Mas Arif, Ya. ternyata Mbak Mary langsung browsing mirip-mirip sama cucur ya. Apam tadi. Betul, mirip betul. Mirip cucur ternyata. Ya. Ini buat Kali-kali ngeteh, perlu buat makan mandai, enak temen. Aduh. Anda asik juga. Awalnya ini. Saya kalau tahu ada Mas Arif di sini, saya bawakan mandai kemarin itu. Semua kan pasti suka kalau lawan mandai. Awalnya aja kada kelihatan kada nyaman, tapi pas dimakan wah nyaman benar. Oke, makan paliat Pang suaka. Oh, pernah semua anda lihat kan apa udah pernah semua tak baik. Langsat Pang. Udah apa lagi makan semuanya kalau di Kalsel pun lama 7 tahun di Kalimantan. 7 tahun di Kalimantan gitu ya. Langsat itu buah unggulan, Mer. Buah khas. Buah khas unggulannya Tabalong nih. Betul. Kalau mandai sih Mary udah pernah nyoba yang Iya. cempedak ya, Bu. Cempedak, kulit Iya, cempedak. Kulitnya. Benar, Gitu. ya. Oke, jadi kalau di Tabalong cempedak itu kita orang Banjar tuh nyebutnya tiwadak. Nah, Mas Arif mungkin tahu tiwadak. Ya, Tiwadak. Jadi tiwadak itu buah yang serbaguna. Dari bijinya bisa kita makan. Di sini namanya beton. Ya, benar. Biji. Betul, sama siapa? Betul. Biji. Jadi kan kalau buah itu kan biasanya kita cuma mau makan daging buahnya. Iya. Bijinya kita buang. Enak Nah, ya. kalau tiwadak cempedak ini bijinya kita rebus lagi. Ya. Bisa kita makan. Terus Iya. kulitnya itu bisa kita makan juga, kita goreng gitu Iya, ya. goreng. Bisa dimakan juga. Difermentasi bisa, digoreng bisa. Mas Arif, Gitu. Ya, tiwadak ini kayak nangka ya? Bukan, betul. mirip. Ya, nama cempedak betul. Iya, yang panjang itu kan yang wangi. Benar. Berarti kulitnya selain bisa digoreng bisa untuk gosok gigir juga ya? Punggung kalau gatal bisa. Orang itu Kemarin banyak sempat loh di viral juga sana. ya. Sebelum kemudian Kalimantan ada banjir gitu, Iya. cempedak di sini benar-benar jadi buah favorit dan unggulan gitu dari Kalimantan. Loh bener loh. Oke, Mas Arif ada rencana hendak bobolik ke Tanjung lagi kah perjalanan? Kangen sih ulun, kangen lawan Kalimantan. Tapi banyak kok orang Tegal, Pemalang itu di Kalimantan banyak. Kan bahkan di tinggi itu ada persatuannya. Tabalong orang yang jual nasi goreng, jual Oke. martabak itu banyak. Banyak gitu. banget. Ya ada persatuannya juga paguyuban. Nah, Oh, Itu bahkan resmi loh paguyubannya. Bisa dong Ya. buka usaha apam. oke. di sini yang buka usaha apa? Ya. Di sini buka usaha apam di. Bang Alim, Iya, tadi kan ini Arif sudah ngobrol pakai bahasa Tabalong. iya. Rip, Yuk,
Kon sih lagi semangat durung nyampe nek. Ki bekar mangan kene dalan iki kan yang perlu radio nang dalan kan ngarepe warung. Kon mangan. Iya mikir nang dalan kan kono pilih pas Bang Halim cak mangan sisa noh. Yo, ya mangan sate kan bis ngene iki. Bang Halim tahu nggak ini saya dilok apa? Yang pasti saya mangan itu makan gitu ya. Cuma itu yang ngerti. Kalau mangan itu makan gitu ya. Endi itu kan di mana gitu ya? Ya, ini lagi apa, sedang apa ini. Jadi ini pendengar bingung ya. Arif hebat banget ini. Ngobrol Tabalong bisa, Tegalan bahasa Banjar. Kalau di Tabalong itu kan bahasa Banjar. Bahasa Banjar ya itu ya. Bahasa Banjar. Mas Arif bisa ngobrol pakai bahasa Banjar itu di sana domisili berapa tahun, Mas? Saya lama, saya di Kalsel 4 tahun, di Kaltim 3 tahun. 7 tahun di Kalimantan ya. Kerja di bidang apa? Kerjanya keliling, saya keliling ikut salah satu distributor perusahaan besar sih. Oh iya. Bahan bangunan terbesar lah kalau di Indonesia. Bini orang Tanjung, bini orang Kalsel juga kah? Lain dulu orang Jawa, orang Pemalang sih Pemalang. Bini. Orang Jawa juga. Orang Jawa juga. Pemalang itu Mas, itu kabupaten sebelah. Ini Tegal, Kabupaten Tegal sebelah. Nanti Mas Arif, Mas Halim mau ke Sragen itu melintas setelah Tegal Pemalang, kabupaten lewat tetangga. tol. Iya. Oh, Pemalang itu dekat-dekat. Iya, jadi kalau mau pulang ke Semarang itu mesti dari Tegal mesti lewat Tegal, Pemalang. Ada Batang kalau nggak salah. Nah, setelah Pemalang Pekalongan baru Batang. Batang, Kendal, Semarang terus sampai Sragen. Wah, ini perjalanan saya jauh hari ini. Nah, ini Slawi itu Jawa Tengah pinggiran barat. Ada satu kabupaten lagi Brebes, baru sampai Jawa Barat, Cirebon. Cirebon Jawa Barat ya? Ya. Sragen itu Jawa Tengah paling timur. Iya. Setelah itu baru Ngawi udah Jawa Timur Ngawinya. Iya. Jadi ini perjalanan kalau di jarak tempuh kurang lebih antara 300 km dari Slawi sampai ke Sragen itu. 300. Tapi untungnya di sini enak. Tol ada tol. Paling ya 2,5 3 jam lah. Oke. Kalau di Banua kadada Mas Aripai jalan tol wadah kita lah. Iya, belum ada kalau belum isi tol. Iya. Mudahan jalan tol tuh jalan yang lurus saja, kalau lain jalan tol kayak di sini. Ada juga jalan tol di Kalsel tuh, yang ada jalan bypass Ada ngaranya orang ngaranya jalan tol di Barabit. Jalan lingkar kalau jalan lingkar. Ini anunya jalan tol orang Bubannya Buban sana nyambat jalan tol. Tapi kada sama kayak di Jawa itu jalan tol. Beda jauh. Ulun mungkin awalnya kaget juga lewat jalan tol katanya. Ada rencana lagi ke Tabalong kada ada lah? Pingin banget nanti lah ulun kalau pas cuti kah, ingin perjalanan, kangen juga ulun makan di Barabai. Nah, jangan lupa ntar kalau sampai sana mampir ke radio Tabalong ketemu sama Mas Halim. Iya. Ya, siap Mas Halim. Okay. Ya biar jadi saudara kita. Kayak nambah kabar aja bilanya perjalanan. Oke Mas Halim. Iya. Mas Arif. Ya. Domisili Tegal apa pulang Pemalang? Pemalang, cuman ngantornya di Tegal sih. Oh berarti tiap hari PP ya. PP. Ini tadi pas dengerin Slawi FM atau pas di warungnya ada radio? Ya, pas di jalan dari luar kantor istirahat nih mau makan. Kalimantan pas deh. Asik, alhamdulillah ini. Jadi ya paling tidak Mas Halim merasa ada saudara di Tegal juga, karena ada Mas Arif yang bisa menjadi sahabat walaupun by udara ya. By udara. Siap. Mas Arif terima kasih ya. Oke, sama-sama. Kalau pas ke Slawi jangan lupa mampir Slawi FM sama Bung Dewe di alun-alun Slawi. Oke, siap. Saya punya kopi istimewa. Bener. Ya, kopi istimewa, kopi yang menjadikan Mas Halim tambah perkasa. Woi, mantap itu. Istri saya, bini di rumah pasti senang dengar itu. Oke. Ya, terima kasih untuk Mas Arif. Ya, Bang Halim, ini kan sesuatu yang istimewa ya. Sama kalau saya sendiri pas lagi ke Surabaya atau kemana, itu kan walaupun sama orang yang ketemu di sana nggak pernah kenal sebelumnya, tapi begitu duduk bareng ngobrol dengan bahasa Tegal, itu serasa kayak punya saudara baru gitu. Iya. Sama kita. Kita juga kalau berada di luar wilayah Kalimantan Selatan, terutama di Jawa, tiba-tiba ada orang yang nyambung atau bisa bahasa Banjar, itu seperti ketemu saudara sendiri gitu ya. Jadi kadang yang bisa menjadikan satu perekat itu, misalnya saya di kereta
Ya kereta, tiba-tiba ada telepon dari keluarga di rumah. Saya di kereta kan mesin jawabnya pakai bahasa Tegal. Iya. Nah, tahu-tahu di gerbong itu ada orang yang sama-sama Tegal. Langsung nyambung aja, Mas, Tegal Indi. Udah kayak saudara ngobrol dalam perjalanan, nggak terasa bener. Sampai dan setelah turun juga mau kemana? Ketemu ya, engkau makan bareng ya. Jadi saudara. Ini ya saya kira Tabalong Banjar juga mungkin seperti itu. Sama. Kita ketemu orang Banjar dimanapun gitu ya, di Jakarta, di Tegal, di Semarang gitu ya. Ketika sudah bertemu dengan sesama Banjar itu sama seperti saudara. Kalau istilah Banjar itu badang sanak gitu ya. Artinya betul-betul kearifan lokal itu muncul gitu ya. Muncul. Sesama Banjarnya itu. Ya, Mas Salim ngomong-ngomong di radio udah berapa lama nih? Waduh, saya baru di radio kurang lebih 4 tahun gitu ya, saya di radio. Dan tahun ini tahun kelima gitu ya. Tahun kelima. Oke, sebelumnya saya di televisi, sebelumnya lagi saya di dunia usaha lainnya. Iya. Ya, artinya ya senang sih selamat datang di dunia penerbang angkasawan. Dunia udara. Ya, saya sih belum lama. Berapa ya? Berarti sekitar hampir 20 tahun lah. Hampir 20 tahun. Lama itu. Hampir. Asik juga sih Mas. Asik, saudaranya banyak. Walaupun kadang nggak kenal, tapi pada saatnya pas lagi duduk, lagi ngobrol dimakan, Bang, saya kok apal suaranya ya? Familiar gitu ya. Penyiar ya? Bukan penyihir. Iya kadang Mas potong rambut, pas lagi ngapain gitu sih? Ya, ada saudara baru, teman baru. Nah ini salah satu. Kalau menurut Mas Halim, apa Mas kesan atau keunggulan atau kenikmatan sebagai seorang penyiar? Oke, baik. Menurut saya seorang penyiar radio itu punya keistimewaan gitu ya. Punya keistimewaan gitu ya. Kita dikenal, suara kita dikenal oleh para pendengar kita gitu ya. Jadi sama yang sudah disampaikan oleh Bung TW tadi, ketika kita berada di pasar, di toko atau apa gitu ya, orang ketika kita berbicara, orang ini sedikit terdiam sebentar gitu ya. Oh ini kayaknya saya pernah gitu ya mendengar suara ini di mana gitu ya. Nah itu salah satu kebanggaan sendiri gitu ya bagi seorang penyiar radio. Dan yang kedua, seorang penyiar radio itu menurut saya adalah orang yang profesional. Dia harus mengesampingkan masalah-masalah ataupun pikiran perasaan di saat dia sedang siaran. Contoh, kita punya masalah rumah tangga di rumah, ketika siaran kita harus bisa tidak membawa masalah rumah tangga atau masalah lain-lainnya ketika siaran. Artinya ketika siaran itu harus selalu kelihatan riang, gembira dan menghibur gitu ya, menemani para pendengar. Nah, itu yang jarang dimiliki oleh pekerja lainnya. Dan saya sangat bersyukur alhamdulillah mendapat kesempatan menjadi seorang penyiar. Saya sering sampaikan kepada teman-teman, sebetulnya modal orang bicara itu sama. Abjadnya A sampai dengan Z. Tapi kemampuan mengolah huruf menjadi kata dan terangkai menjadi kalimat, ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Jadi bisa menyampaikan sesuatu kepada orang lain sehingga orang lain bisa paham, bisa mengerti, bisa mendapatkan satu pembelajaran. Ini kenikmatan. Makanya kadang orang, Bang Dewi semalam siaran jam berapa? Sampai jam 2. Kok 5:30 sudah di situ lagi? Nggak capek? Kapan tidurnya? Ya udah tidur kan. Makanya kenikmatan ya kita kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Makanya ya tadi lebih top lagi. Saudaranya banyak, tahu-tahu punya Mas Arif. Saya nggak tahu Mas Arif seperti apa, tinggalnya di mana, kontak personnya juga kita nggak tahu. Tapi suatu saat pasti akan ketemu dengan Mas Arif, ya. Hanya mungkin dengan suara. Ini Bung Dewi ya, wah ini Mas Arif ya. Hari ini saya senang sekali ketemu dengan Bang Halim, ya. Paling tidak saya punya saudara di Tabalong. Ya, di Kalimantan Selatan. Suatu hari pada saatnya Indonesia ibu kotanya sudah pindah ke Kalimantan. Begitu ke Kalimantan pasti yang saya tuju pertama kali Bang Halim. Dekat, lumayan dekat gitu ya, dari Tabalong ke ibu kota negara baru itu. Kalau sekarang mungkin bisa ditempuh 4 sampai 5 jam. 4 jam tembus gitu ya.
Tapi kalau misalnya suatu saat nanti di sana ada pembangunan jalan tol atau kereta api, itu bisa sampai 1-2 jam bisa lebih cepat lagi. Karena kan jalan sekarang ini muter, melingkar pegunungan gitu ya. Muter melingkar pegunungan. Kalau misalnya nanti dibangun jalan tol, itu akan diambil garis lurus. Potong ya, tembus ya. Potong gitu ya, diambil garis lurus. Nah itu otomatis lebih dekat, 1-2 jam saya rasa bisa sudah sampai dari Tabalong ke IKN itu. Mas Salim, boleh dong gambarkan sedikit IKN yang sedang diproses ini dulunya itu kawasan apa, terus di situ ada pemukiman apa tidak, kalau misalnya ada tuh penduduknya digeser kemana, mohon informasi. Oke, baik, setahu saya gitu ya, lokasi IKN yang baru itu terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Nah itu berbatasan dengan Tabalong. Nah kemudian ada 2 kabupaten gitu ya yang menjadi titik IKN, ada Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah ada kalau sekarang ada 5 kecamatan yang masuk satu di IKN ya. IKN itu 3 dari Penajam Pasir Utara, 2 dari Kutai Kartanegara. Nah, salah satu kecamatan yang sering saya dengar itu ya Kecamatan Sepaku namanya. Nah, orang Kalimantan Timur, orang Penajam pasti tahu daerah Sepaku gitu ya. Oke, daerah Sepaku itu saya pernah lewat gitu ya. Jadi kalau dari Tabalong ke Samarinda, itu harus lewat Balikpapan dulu. Ada 2 jalan. Yang pertama lewat Balikpapan, nyebrang Peri, Balikpapan, terus ke Samarinda. Nah, jalan keduanya itu bisa lewat Sepaku tanpa harus nyebrang Peri, tanpa harus lewat Balikpapan. Jadi lurus. Cuma jalannya agak sepi. Jadi lokasi IKN sekarang itu dulunya sepi. Apa Mas? Hutan. Pegunungan atau dataran atau perairan? Bukan dataran juga sih, cuma pegunungan. Tapi bukan gunung-gunung seperti di Jawa ini, pegunungan kayak bukit-bukit gitu ya. Daerah terjal itu ya. Daerah terjal. Nah, di situ daerah Sepaku itu yang saya lewati itu cukup lebat hutannya, kemudian ada jalan. Ada jalan yang bisa dilewati oleh mobil. Nah, jalan potong, jalan tembus gitu ya. Tembus alternatif ya. Alternatif, enggak melalui Balikpapan, enggak nyebrang feri gitu ya. Jadi lewat darat bisa tembus ke arah Samarinda. Nah, seingat saya hutan sepi gitu ya. Sepi ya. Lama udah saya nggak pernah lewat situ. Daerah Sepaku, Kecamatan Sepaku. Ya artinya tidak menggusur ya, tidak memindahkan pemukiman itu ya. Tidak, bukan di wilayah pemukiman gitu ya. Kalau di titik 0 itu bukan di wilayah pemukiman. Tapi di sana ada masyarakat adat gitu ya, masyarakat asli yang menetap di sekitaran wilayah IKN itu. Kalau nggak salah ada masyarakat dari suku Pasir kalau nggak salah. Berarti begitu nanti IKN difungsikan, diresmikan akan jadi kawasan baru ya Mas? Kawasan baru itu, pembukaan kawasan baru gitu IKN itu. Dan mungkin menjadi pusat pemerintahan gitu ya, diiringi dengan pusat-pusat industri atau kegiatan lainnya gitu. Jadi ini suatu gambaran bahwa paling tidak pendengar Sabi FM memahami IKN itu ada di mana, terus seperti apa. Ya terima kasih nih udah dapat kabar dari Bang Halim. Nah omong-omong, masih bermalam di Slawi atau mau melanjutkan perjalanan kemana ini Mas? Oke, jadi setelah ini kita langsung balik ke Semarang dulu lewat jalan tol Semarang terus ke Sragen gitu ya. Nah jadi insya Allah malam ini kita nginap di daerah Sragen. Kemudian besoknya daerah Semarang, hari Sabtu baru balik ke Tabalong. Melalui Bandara Ahmad Yani ya, ke Banjarbaru dulu, dari Banjarbaru terus ke Tabalong hari Sabtu gitu ya. Oke, semoga saja perjalanan kita gitu ya selamat gitu ya, dari Slawi ke Sragen, dari Sragen ke Semarang dan balik dari Semarang ke Banjarmasin dan Tabalong gitu ya. Ya artinya Ramadan pertama sudah sampai di Tabalong mungkin ya nanti. Kalau minggunya berarti ya. Kalau Ramadannya Sabtu kita puasa di jalan gitu ya, di perjalanan gitu ya. Oke, dan ini pengalaman pertama saya Pak ke daerah Jawa Tengah saya pernah, tapi ke Solo. Di Solo. Kalau Semarang, Tegal, Sragen itu belum pernah. Kalau ke daerah Solo saya pernah sekali kalau nggak salah. Ke daerah lain, ke arah selatan lagi ke Jogja pernah gitu ya. Tapi kalau Semarang
dan Tegal ini pengalaman pertama gitu ya. Dan yang paling menarik bila saya berkunjung ke daerah, yang saya cari pertama itu pasti khas daerah itu apa, makanannya yang paling utama. Apa Mas, udah ketemu apa di Tegal nih? Tadi malam kita makan sate kambing cempu lemu gitu ya. Cempe itu berarti anak kambing. Anak kambing. Anak kambing. Jadi kambingnya masih muda, cempe. Ya. Cempe. Ya, kalau sapi kan pedet. Oh, pedet. Ya, anak sapi namanya pedet, anak kambing namanya cempe. Cempe. Nah. Ada juga yang namanya balibul. Apa itu? Bawah 5 bulan. Bawah 5 bulan. Iya, di bawah 5 bulan, usia kambing itu di bawah 5 bulan. Ada lagi yang batibul. Bawah 3 bulan. Oke. Oh. Itu nggak apa-apa ya kalau kambing-kambing muda itu disembelih. Ya. Gimana produksi atau keperkembangbiakannya gitu ya? Jadi ada juga sentra yang breeding ya, ada khusus ya peternak kambing yang itu sudah ngeling dengan warung-warung sate. Sehingga satu warung sate paling tidak dia punya binaan 20 kandang kambing. Satu warung? Iya, satu warung kambing, satu warung sate. Sehingga mereka kontinuitasnya itu sudah disuplai oleh peternak yang itu sudah bermitra. Termasuk juga ada warung sate yang pesan sama peternak, saya mau kambing yang nanti dagingnya manis. Saya nanti kambing yang dagingnya empuk. Ada juga yang minta yang dagingnya itu dapat banyak lemaknya, biar dibakar itu aromanya lebih sedap. Oke. Ada yang minta dagingnya nanti yang berserat. Jadi peternak sudah ngerti ya, pakannya pakai ini, nanti akan mendapatkan daging seperti ini. Oke. Ya, gitu. Yang penasaran saya, Bung, itu kambing kayak cempe lemu itu yang betina atau jantan itu yang mudanya yang disembelih itu? Ya, kalau yang dipotong biasanya yang betina. Ya, betina. Karena yang jantan itu harga bobot yang sama harganya lebih mahal. Yang jantan. Yang jantan. Ya. Jadi peternak biasanya yang jantan itu dipiara untuk persiapan Idul Adha persiapan. Okay. Tapi yang dipotong itu biasanya yang betina. Betina itu. Itu aman gitu ya untuk perkembangbiakannya. Ya. Kemudian. Jadi jumlah suplai, jumlah permintaan produksinya ya sangat bagus. Artinya masyarakat di sini peternaknya sudah menjadi ada sentra peternakan. Ada yang satu orang pelihara kambing itu sampai 500 ekor, 600 ekor dan tidak menggunakan rumput basah. Ya, pakainya limbah pasar. Limbah pasar yang diolah dengan fermentasi sehingga satu kali ngolah itu bisa untuk konsumsi kambing 1 pekan, 1 minggu. Terus ada juga yang punya hamparan rumput, yang rumputnya itu diolah juga pakai limbah. Sehingga itu menjadi satu mata pencarian bagi para peternak. Ya. Oke. Gitu. Kalau nggak disuplai seperti itu, habis kambingnya nanti. Habis. Karena rata-rata per hari itu 1.000 ekor dipotong. Di sini? Iya. Untuk sate gitu ya? Iya, sate. Sate. Lumayan tinggi juga gitu ya. Satu sate, yang kedua teh poci. Teh poci. Saya kebetulan juga tadi malam sudah menikmati teh poci sambil makan sate kambing gitu ya. Jadi, beda gitu ya, beda dengan teh lainnya ya. Teh poci itu tidak sekedar minum maksudnya, ada filosofinya bahwa orang kalau mochi itu cenderung itu ngelemprak, duduk pakai tikar, ya lesehan. Itu esensinya adalah ada kesetaraan, ada kesejajaran, ya. Di sebuah kampung itu antara orang yang di kantor itu pimpinan sama orang yang di kantor itu bawahan. Kalau sudah mochi itu sudah satu poci bisa untuk 2-3 cangkir. Ada kebersamaan, ada kesetaraan, ada toleransi. Jadi esensi dari mochi itu bukan sekedar orang haus terus minum, tapi sharing pendapat, gotong royong. Ada seninya gitu ya. Begitu. Ada kenikmatan yang luar biasa. Ya. Oke. Jadi beda kalau orang haus itu langsung minum 2 gelas terus pergi enggak. Jadi sambil cerita, ya. Dan ceritanya dari hati ke hati. Gitu, ya. Menikmati suasana gitu ya. Kalau misalnya seorang pemimpin menyampaikan sesuatu di sebuah forum, ini mungkin terlalu formal dan hasilnya kurang bisa maksimal. Tapi dengan duduk bareng di warung, di pos kampling, pos ronda, pakai mochi, ini lebih kena ya. Jadi informasinya real. Iya benar sekali. Luar biasa tehnya gitu ya. Itu esensi. Saya ditanya tadi malam mau kemana aja gitu ya. Saya bilang makan sate kambing, cempe lemo gitu ya. Iya. Cempe itu kambing kecil, lemu itu gemuk. Lemu itu gemuk. Cempe lemu. Kambing yang gemuk.
Terus saya cerita udah minum teh poci, saya foto, saya kirim. Wah, dia katanya mau gitu ya, harus belikan gitu ya tehnya gitu. Ya, tenang aja Mas Salim. Nanti kalau udah sampai Kalimantan butuh lagi tinggal kontak saya ya. Siap. Bisa dipaketin. Bisa dikirim gitu ya. Wah, karena itu. Teh yang ada di Slawi ini sentra teh Indonesia. Sentranya teh gitu. Indonesia. Jadi kebun tehnya banyak di Bandung, di Bogor. Di Bandung. Ya, cuman bunga melatinya yang ada di Pantura Tegal ini. Oke. Bunga melati terbaik di Jawa adalah ada di Tegal. Dan bunga melati ini kalau dibawa ke tempat yang agak jauh, aromanya udah berbeda. Khasiatnya udah beda. Jadi aroma tehnya itu sudah berbeda. Nah, kalau Mas Salim waktunya agak lama sih, saya bisa bantu ajak jalan-jalan ke industri teh sehingga melihat itu ada ribuan orang kerja di situ. Jauh dari sini? Ya dekat sih. Ya. Menarik itu, sebenarnya gitu ya. Ada yang manual, pakai manusia, tenaga manusia. Ya. Terus dia udah profesional itu, berangkat jam 4 pagi ya ke pabrik situ, nanti pulangnya jam 4 sore. Namanya bungkusin teh. Teh. Iya, ada juga yang pakai mesin. Nah, servisnya lagi kalau Mas Salim sampai situ, nanti Mas Salim dikasih tempat. Ya. Biar tidak banyak ngomong sama karyawan, Mas Salim udah buat sendiri aja. Ini ada kantongnya, ini ada bahannya. Langsung praktek ya. Iya, praktek sendiri, buat sendiri, bawa pulang sendiri. Gratis ya, gratis. Menarik sebenarnya gitu ya. Seandainya saya satu malam aja lagi, pasti saya ini. Jadi lain kali kalau acara ke Tegal minimal 3 hari 2 malam. 3 hari. Ya, nanti kami ajak Tegal itu punya pesisir, punya laut. Ya, laut itu panorama alamnya ada, di sana ada Pantai Purwahamba Indah. Makanannya, kulinernya adalah ikan segar, ikan segar, ikan laut, sama kelapa muda di situ, asik banget itu. Terus mandi air panas, kita punya pemandian air panas alami di kaki Gunung Slamet. Ya di sana hambaran sayur-sayur, ya. Wortel, kentang, stroberi, petik langsung di situ. Jadi kalau ke Tegal cuma 1 hari kurang. Minimal 3 hari 2 malam. Oke, next lah gitu ya. Yang penting, ajak keluarga, nanti bisa menikmati. Yang penting saya sudah minum air dari Tegal. Masih balik lagi. Pasti. Jadi slogannya adalah Betai ngangeni. Apa? Betai ngangeni. Betai itu betah. Ya, betah itu berarti kerasan. Mau tinggal. Betah. Begitu sampai itu betah. Begitu pergi kangen. Datang lagi. Di Betai ngangeni. Udah datang betah, sudah pergi kangen balik lagi. Betai ngangeni. Oke. Baik, Mas Salim terima kasih banget ini. Sama-sama Bung Tewe. Terakhir saya minta Mas Salim menyapa pendengar Slawi FM dengan bahasa Banjar. Oke. Panggilannya apa nama pendengar ini? Slawi FM. Pendengar Slawi FM gitu ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Slawi FM 99,3 gitu ya, dimanapun Anda berada saat ini. Ulun sedang istirahat sebentar atau sedang berkunjung gitu ya, sedang berkunjang ke studio Slawi FM gitu ya. Dan apa kabar bubuhan pian sabertaan? Kalaupun ada misalnya ada orang Banjar di sini, ulun mengucapkan selamat beraktivitas gitu ya, selamat istirahat mungkin di jam siang ini. Dan bila wayahnya hendak bulik, jangan kada ingat bulik ke kampung gitu ya. Nah jadi sambil diganang-ganang kampung Banua yang ada di Tabalong, di Banjarmasin, di Martapura gitu ya. Jadi meskipun buan pian-pian merantau gitu ya ke Tegal ataupun di daerah di parak-parak Tegal sini, tetap bila wayahnya bulik harus bulik gitu ya, ganang Banua gitu ya. Oke, mungkin kayak itu aja Bang, sedikit kada panjang-panjang gitu ya, sedikit aja. Yang pasti kita semoga diberikan kesehatan awak kita ini nah, supaya kita wagas terus dan nyaman bagawian gitu ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Halim dari Kalimantan, Radio Suara Tabalong. Terima kasih kehadirannya, udah sampai di Tegal. Tentu masih banyak yang harus kami sampaikan, sajikan, tapi karena keterbatasan waktu, sekali lagi terima kasih, rasa hormat, rasa bangga
seduluran saklawase, persaudaraan selamanya. Masih bersama Bung Dewe di Aneksi.